لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini. Kita masih bisa bermujalasah, kita masih bisa bermuhajah, dan kita masih bisa bermuahadah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya, dan kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya. Para santri yang dirahmati Allah, marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hidayah. Semoga semakin kita bertambahnya ilmu, bertambah pula keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah pula semangat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga telah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah dimasukkan surga Firdausil A'la bersama-sama dan mengisahkan. Allahumma amin. Pada saat ini rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri, yang insyaallah akan diadakan setiap hari Senin ya. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 50. Kita akan lanjutkan masih pada pembahasan babun kitab Akhlaqul Alim Al-Jahil Al-Muhtatanul Bil'ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. In kathura al-ulama'u fi 'asrihi fadhukiru bil 'ilmi ahabba an yadhkaru ma'ahum. Jika pada masanya banyak para ulama, fadhukiru bil 'ilmi, mereka semua dikenal dengan ilmunya. Ahabba itu yang lebih disenangi, an yudhkara ma'ahum, maka yang lain pun akan terkenal dengan para ulama tersebut. In su'ilal ulama an mas'alatin, jika para ulama ditanya an mas'alatin, suatu perkara, suatu masalah, falam yus'al, padahal itu bukan pertanyaan, huwa ahabbu an yus'ala, dan itu yang lebih disenang, kama yus'alu an ghairu, sebagaimana orang yang lain bertanya. Wa kana aula bihi, maka yang demikian itu lebih utama, an yahmada rabbahu idza lam yus'al, yang lebih utama itu adalah an yahmada rabbahu, yaitu untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, idza lam yus'al, jika tidak ada yang ditanyakan, wa idza kana ghairuhu qad ghafahu, jika tidak ada yang nanya dari selainnya juga, qad ghafahu, itu lebih cukup.
in balaghahu in anna ahadan minal ulama akhta'a, jika di antara satu di antara para ulama akhta', kekeliruan atau memiliki kesalahan, terdapat kesalahan, wa asaba, sedangkan dia dalam kebenaran, wa fariha bi khati'atin, maka dia lebih senang ketika ada seseorang yang salah, seseorang yang melakukan keliruan. Wa kana mukmin, dan putusannya adalah an yasu'ahu dzalik, maka yang demikian itu lebih buruk, ya. Nah, di dalam nas ini kita bisa mendapatkan bahwa yang pertama, ketika para ulama dikenal dengan keilmuannya, maka tadi lebih senang dan lebih dicintai. Kenapa? Karena ketika para ulama memiliki ilmu yang bukan senang hanya dirinya, tetapi kita sebagai umat Islam pun senang. Dan juga tadi dikatakan bahwa jika para ulama ditanya, ya, tentang satu masalah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus ditanyakan, yaitu tanyalah kepada para ulama sebagaimana orang-orang bertanya. Berarti ini adab dalam bertanya kepada para ulama. Apa sih ada bertanya terhadap para ulama? Yang pertama, memilihlah ulama yang berkompeten di bidangnya, ya. Jadi jangan sampai kita boleh, tapi jangan sampai kita nanyanya apa tetapi gak pas gitu dengan yang berkompeten di bidangnya. Nah, yang selanjutnya bersikap sopan, menghormati, gitu. Nah, niat yang ikhlas selanjutnya, agar ketika kita bertanya itu mendapatkan ilmu yang lebih, bukan untuk menggurui, bukan untuk mengetes gitu. Dan selanjutnya tadi dikatakan juga di dalam nas, bahkan aula bihi, yang lebih afdal dan lebih utama ketika tidak ada yang bertanya, yaitu para ulama bertahmid. Ya, maksudnya alhamdulillah, bersyukur dengan atas nikmat Rabbnya. Dan juga tadi bisa dikatakan yang di terakhir dalam nasnya, ketika ada salah satu dari kita melakukan kesalahan, ya, terus ada yang mengklaim dia benar, fariha bi khita'in, dia tertawa dengan kesalahannya, istilahnya bahagia di atas penderitaan orang lain, ya. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang melakukan kesalahan itu diri kita merasa bahagia, bangga karena orang itu salah, istilahnya saingan kita tertandingi. Tapi apa yang kita lakukan? Namanya manusia pasti memiliki kesalahan. Al-insanu ma kana khata'. Ya. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah, Anissa. Selanjutnya tadi dikatakan juga di sini, jangan sampai kita juga menganggap bahwa diri kita merasa benar. Kita lanjutnya dalam selanjutnya. In mata ahadun minal ulama, jika ada yang seorang para ulama ada yang mati, salah satu para ulama mati, meninggal, itu yang penting. Sarrahu, maka sebagian lain ada yang senang ketika para ulama mati, meninggal mati. Liyahtajan nas, ihtaja itu dia butuh, manusia membutuhkan ila ilmihi, manusia yang lainnya itu membutuhkan kepada ilmunya. Maksudnya gimana?
Jadi jika ada para ulama yang meninggal, sebagian yang lain merasa alhamdulillah, senang, bahagia dengan kematiannya para ulama. Tetapi kenapa? Karena ya, di situ dikatakan manusia yang lainnya bisa mengambil ilmu kepadanya, yang mengatakan tadi senang dengan kepeninggalan para ulama. In su'ila amma la ya'lamu, jika seorang tersebut yang tadi mengatakan senang ketika ada orang yang meninggal, para ulama yang meninggal, in su'ila amma la ya'lamu, ketika dia ditanya satu ilmu, la ya'lamu, tidak mengetahui sama sekali. Alif an yaqul la a'lam, mereka pantang banget gitu, kuat banget, kekeh dengan teguh pendiriannya bahwa dia pasti bisa gitu. Dia jadi alif an yaqul la a'lam itu dia pantang untuk mengatakan saya tidak tahu. Artinya dia sebisa mungkin, semaksimal mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi ketika ditanya, dia sih tidak mungkin meminimalisir, mengatakan saya tidak tahu, tapi dia jawab dengan jawaban-jawaban yang ada. Hatta yatakallaf, sampai dia terbebani. Mana yas'ahu fil jawabi, sampai kesusahan dalam menjawabnya gitu. In alima anna ghairahu anfa'u lil muslimin minhu karihayatuhu, jika juga dia mengetahui bahwa orang lain anfa'u lil muslimin, yang lebih bermanfaat bagi orang-orang muslimin, minhu, dari orang tersebut, karihayatuhu, maka hidupnya dibenci. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada seseorang yang mengetahui bahwa orang tersebut lebih bermanfaat dari diri kita, dari dirinya, ketika ada seseorang yang mengetahui orang tersebut lebih bermanfaat bagi orang-orang muslim, tapi diri kita minder, diri kita di sini katakan karihayatuhu, dibenci kehidupannya. Walam yursidin nas ilaihi, maka di sini walam yursid, tidak mau manusia itu mengikutinya gitu. Ya, jadi dari nas ini dikatakan jika ada seseorang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa senang gitu. Jadi jangan juga kita merasa senang itu karena alhamdulillah ilham meninggal, contoh saya bisa menguasai asrama bahasa. Jadi jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah Hanan meninggal, contoh akhirnya rival saya, akhirnya jagoan di kelasnya jadi saya gitu. Jadi tidak ada yang menandinginya selain saya karena Hanan sudah meninggal. Contoh kayak gitu. Jadi dia bukannya malah sedih ketika temannya meninggal, malah senang. Oke, lanjut ya, sedikit lagi. In ulima annahu qala qawlan, jika dia mengetahui, in alima ya, jika dia mengetahui annahu, bahwasannya qala qawlan, orang tersebut ini mengungkapkan pendapatnya, fatubi'a alaihi, nah maka ada yang mengkritik dengan pendapat tersebut, wasorat lahu bihi
man ratbatun wa surat, jadilah orang tersebut man ratbatun itu kedudukannya inda man juhali, di sisi orang-orang yang bodoh. Summa alima annahu, kemudian ketika dia mengetahui akhta, kesalahannya, anif, maka dia pantang banget gitu an yarji'an khit'atihi, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Wa yuthbitu bi nasrihi khata, maka dia kekeh dengan kesalahannya tersebut. Lianna, agar orang-orang tidak mengetahui tasqutu, kejatuhannya itu. Ratbatun indal makhlukin, agar orang-orang tidak mengetahui bahwa seorang tersebut tasqutu ratbatan, turun martabatnya ya di sisi indal makhlukin, di sisi para makhluknya atau di sisi orang lain. Jadi istilahnya ketika ada seorang yang mau mengubah pendapatnya, berpendapat bahwa dia tidak mau dikritik, ya, akhirnya karena dia tidak mau dikritik padahal pendapatnya salah, dia kekeh dengan pendapatnya bahwa ini benar, akhirnya tidak mau ngalah. Kenapa? Karena alasan dari disebutkan di akhir di al-lantas putu prokebatan, agar dia tidak jatuh harga dirinya, agar dia tidak jatuh martabatnya. Akhirnya yang tadi pendapatnya yang salah itu dia kekeh dengan pendapat itu, ya, agar dilihat orang lain itu dia yang paling benar, agar dilihat oleh para manusia yang lainnya mereka adalah orang-orang yang benar. Kita lanjutkan di sini. Yatawadhu bi'ilmihi lil muluk wa abna'i dunya, dengan ilmunya dia bertawadhu lil muluk, tapi dengan tawadunya kepada para pemimpin. Wa abna'i dunya, abna'i dunya itu maksudnya mana ya? Anak dunia, maksudnya para penyembah dunia. Liana, untuk mendapatkan hadzahu minhum bita'wil yaqin, dia untuk mendapatkan bagian darinya, karena bita'wil yuqim itu menakwilkan yuqim itu menguatkan lah. Wa yatakabbaru ala man la dunya, ala man la dunya lahu minal mustawrina wal fuqara'i, dan dia sombong terhadap orang-orang yang la dunya itu tidak memiliki hartanya lah di sini. Hari abna dunya itu bisa juga diartikan orang yang kaya lah, hanya yang mementingkan dunianya gitu. Fayahdimuhum an ilmahu, maka ilmu mereka itu fayahdimuhum, diharapkan bita'wil yuqim, karena yang bita'wil yuqim itu menakwilkan pendapatnya itu. Ya'udu nafsahu fil ulama wa a'malu a'malu sufaha, diri mereka dalam keadaan al-ulama, para orang-orang yang alim, wa a'maluhu, dan amal mereka a'malu sufaha, jadi ilmunya tinggi tapi a'maluhu a'malu sufaha, amalnya, kehidupannya, amal ibadahnya yaitu orang-orang yang bodoh.
qad fitnahu, qad fatanu. Nah itu yang demikian sebuah fitnah. Hubbud dunya, kenapa? Karena mereka hubbud dunya, mencintai dunia. Wasana, mereka senang di wasana, dipuji-puji, dipuji sedikit langsung. Wasyarafu, atau dia dimuliakan. Wal manzilah inda ahli dunia, ataupun kedudukannya di dunia. Yatajammalu bil ilmi kama yatajammalu bil hullatil husna'u lid dunya. Mereka mempercantik ilmu, mereka memperdalam ilmu lah, menghiasi ilmunya, berbagai macam ilmu dia pelajari. Kama yatajammal, sebagaimana orang yang mempercantik bil hullatil husna'i lid dunya, apa ya, kecantikannya wanita lah kurang lebih. Wala yujammil, tapi dia tidak mau mempercantik ilmahu bil amali bihi, dia tidak mau mempercantik apa namanya, ilmunya itu dengan bil amali bihi, dengan amal. Intinya dari nas yang terakhir ini, ketika kita memiliki suatu ilmu, maka yang lebih baik bagi kita adalah diamalkan, walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu hanya sebatas satu kata, walaupun itu hanya satu huruf. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, kita bagikan kepada orang lain. Nah, itu yang lebih bermanfaat daripada tadi kita dimaksudkan di sini. Wala yujamul ilmahu bil ilmi, dia tidak mau apa yang mengamalkan dari ilmu-ilmu yang dia didapatkan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang bermohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.